Itu elu iko ketelo itu. Memulaikan ibadah kita di saat pagi hari ini, kita nyanyikan nyanyian 333, nyanyian rohani nomor 333. Salat terindah. Saya mengajak kembali untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan di saat pagi hari ini Tuhan. Kami, oh Tuhan, bersama beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, untuk ikut bersuka cita bersama dengan Tuhan saudara Rio bersama dengan saudari Hopi ya Tuhan, yang Tuhan di saat pagi hari ini mereka masuk dalam pernikahan ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berhadirat di tengah kami Tuhan. Sebab tanpa hadirat-Mu
Oh Tuhan, maka ibadah kami menjadi kering, ibadah kami menjadi hampa sia-sia Tuhan. Hadirat-Mu lah yang membawa sukacita surga di tengah kami, kebahagiaan surga Tuhan. Oh, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan yang tidak dimiliki oleh dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada sukacita surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pernikahan di saat pagi hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci, kuasa kegelapan iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi saat kami beribadah kepada Tuhan, melayani, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati mengusir, menolak, yaitu dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian tambahan nomor 55. Semua baik. Semua baik, terlebih dalam nikah rumah tangga. Ya, itu terjadi di Taman Eden. Ya, yang merusak itu adalah setan. Ya, tapi Tuhan mengembalikan nikah itu ya ke pesta nikah anak domba dalam Wahyu 19 untuk kita bersama dengan Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, kita mendengarkan persembahan solo dari Saudara Haris. Ya, kita punya dulu. Nah, ya, kita nyanyikan nyanyian tambahan nomor 148. Kalau bukan kasih. 148. Yeah.
Ibu silakan buat Karyo beserta istri. Puji Tuhan. Ya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati, kita nyanyikan nyanyian 337, jiwaku haus akan kasih. 337. Kembali saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk mengikut melayani Engkau Tuhan. Namun seringkali Tuhan banyak halangan, rintangan, banyak kelemahan-kelemahan yang menghalangi, menghambat kasih kami kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak menerima kasih Tuhan di dalam nikah rumah tangga kami Tuhan. Itu sebabnya curahkanlah kasih Tuhan di tengah-tengah kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami, terlebih dalam nikah rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Nyatakanlah firman-Mu, bukakanlah bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh merupakan pernyataan pribadi Tuhan di tengah kami, yang selalu berbelas kasih untuk menolong kami Tuhan. Biarlah firman-Mu juga menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar murni sesuai kehendak-Mu, mampu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan urapi pula kami semua yang beribadah kepada-Mu Tuhan, terlebih kedua calon mempelai, urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, sehingga mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu Tuhan. Bahkan ada kemampuan bagi kami semua untuk mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada Tuhan, sehingga firman dan Roh Kudus merupakan dua uluran tangan Tuhan di tengah kami, memegang, menuntun, menggendong, membahagiakan kami, menghapus segala air mata penderitaan, cacat celah kami Tuhan, menghapus segala kemustahilan, menciptakan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, menyelesaikan segala masalah kami Tuhan, mengubahkan kami semua dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai diubahkan menjadi dari manusia rohani menjadi manusia yang sama mulia sempurna seperti Engkau Tuhan. Engkau segera datang kembali, kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kali kedua. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan iblis setan yang masih mencoba mengganggu, menggoda, merintangi saat kami beribadah mendengar firman, saat kami Tuhan menyembah Tuhan, baik lewat organ tubuh, roh najis, roh jahat, durhaka dan lain-lain mengganggu kami. Kami bersatu hati mengusir, menolak, yaitu dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohon belas kasih kemurahan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Ya, biarlah kasih sayang Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita semua. Nama Tuhanlah yang kita permuliakan, kita agungkan, dan Tuhan juga mempermuliakan kita secara jasmani, rohani, ya, nikah sampai hidup kekal jika Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Baiklah, kita membuka Alkitab kita di dalam Markus 10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Markus 10, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya, terus sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, terus sampai 9, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, jadi tidak boleh diceraikan manusia. Ya, termasuk orang tua, ya, termasuk orang tua, ya, saudara Rio sendiri, ya, saudara Opi sendiri. Ya, apapun alasan tidak boleh. Ya, apapun alasan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah saudara. Jadi apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, semenjak di Taman Eden atau Firdaus, ya, di Firdaus, nikah sudah tercipta menjadi satu. Itulah Adam dan Hawa. Ya, inilah sekali lagi, semenjak di Taman Eden atau Firdaus, nikah sudah tercipta menjadi satu. Ya, sudah menjadi satu. Ya, itu. Tetapi
Nah, mari kita baca Kejadian 2 ayat 23, 24. Sudah terjadi di Taman Eden, sudah terjadi kesatuan. Lalu berkatalah manusia itu, ya Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi sudah terjadi. Nah, tetapi dirusak oleh setan lewat manusia berbuat dosa, melanggar, ya melanggar firman. Manusia berbuat dosa atau melanggar firman. Nah, akibat dari dosa. Nah, akibat dari dosa, apa yang terjadi? Akibat dari dosa nomor 1, Roma pasal 3 ayat 23. Ini akibat dari dosa. Manusia berbuat dosa, melanggar. Nah, sudah terjadi kesatuan, tapi dirusak oleh setan. Ya, manusia berbuat dosa, ya itu, dan ya melanggar. Inilah akibatnya. Nomor 1, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nomor 1, kehilangan kemuliaan Allah, sama dengan telanjang. Nah, itulah, sama dengan telanjang. Nah, itulah manusia jatuh dalam dosa, berbuat dosa, akibatnya kehilangan kemuliaan Allah, sama dengan telanjang, ya telanjang. Lalu ciri-ciri atau tanda-tanda manusia ya telanjang karena dosa. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda ya manusia telanjang karena dosa. Ya, nomor 1, ya Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk pagi, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau belum? Ya. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Ya, memperdayakan. Tadi ciri-ciri yang pertama, takut. Nah, jadi muncul ketakutan. Ya, karena ketakutan sampai takut beribadah, takut dengar firman. Nah, itu. Jadi kalau manusia takut dengar firman, nah, itu menunjukkan sedang dalam ketelanjangan karena dosa. Ya, karena dosa. Jadi takut. Nah, sebenarnya tidak perlu takut. Ya, supaya tidak telanjang. Ya, supaya tidak telanjang. Ini yang pertama. B, bersembunyi. Ya, bersembunyi. Nah, malu. Ya kan? Jadi bersembunyi, malu. Kalau dalam Yesaya 28 ayat 15, yaitu menyembunyikan diri, salah satunya berdusta. Nah, itulah kalau sudah telanjang nanti akan berdusta. Nah, itu suka berdusta. Nah, jadi dijaga nanti kalau tidak bisa berdusta. Ya, Yesaya 28 ayat 15 ya. Kalau saya sebut ditayangkan saja ya, walaupun tidak dibaca ya, supaya tidak ya. Jadi bersembunyi malu, ya malu. Jadi malu. Ya, jadi ada rasa malu. Ya, kalau kita bilang tidak pede, ya kan? Ya tidak pede. Ya kan? Ayo. Nah, terutama berdusta. Ya, jadi berdusta. Ya kan? Berdusta. Yesaya 28 ayat 15. Ya, kita baca. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut, kami telah mengadakan persetujuan biarpun cemeti berdesik-desik, dengan kerasnya cemeti berdesik itu artinya nasihat, termasuk firman.
Ya, kami tidak akan kena, tidak mempan, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Nah, itu. Jadi suka berdusta, berbohong. Suami berbohong pada istri, demikian juga istri suka berbohong pada suami. Nah, inilah akibat dari dosa ketelanjangan. Telanjang. C, yang ketiga yaitu memakai cawat dari daun arah. Memakai cawat dari daun arah. Gitu. Yaitu kebenaran diri sendiri. Itu kebenaran. Pohon arah itu menunjuk kebenaran diri sendiri. Egois, kebenaran diri sendiri. Artinya orang berdosa untuk menutupi dosa, menutupi kesalahan, dengan cara menyalahkan orang lain. Nah, tadi waktu Tuhan bertanya, dia berkata, aku malu takut Tuhan. Siapa yang mengizinkan kamu makan dari buah itu? Perempuan yang kau tempatkan. Nah, nyalakan Tuhan, nyalakan sesama, nyalakan Hawa, nyalakan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan. Nah, waktu belum menikah, bergumul luar biasa untuk dapat jodoh. Setelah dikasih, saling menyalahkan, Tuhan juga yang salah. Nah, inilah saudara. Jadi inilah saudaraku. Jadi memakai cawat daun arah, itulah kebenaran diri sendiri. Dengan cara menyalahkan orang lain, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Kamu yang salah. Oh, tak, saya yang benar. Kamu yang salah. Nah, inilah terjadi dalam nikah rumah tangga. Nanti kalau mempertahankan ini nanti begitu. Oh, kamu yang salah. Tak, saya yang benar. Kamu yang salah. Nah, itu yang menghancurkan nikah rumah tangga. Nah, merasa benar, lebih benar. Itu kebenaran, saling menyalahkan itu kebenaran dari setan. Itu kebenaran dari setan, bukan kebenaran dari Tuhan. Kalau kebenaran dari Tuhan saling mengaku, itu kebenaran dari Tuhan. Tapi kebenaran dari setan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang sampai mengatakan, wah, saya menyesal dulu saya gara-gara saya dijodohkan. Nah, inilah namanya kebenaran di sini. Semoga kita mengerti. Nah, inilah akibat yang pertama. Akibat dari dosa, kehilangan kemuliaan, telanjang. Telanjang. Nah, itu kemuliaan itu juga kehilangan gambar Allah. Nah, itulah. Tidak ada lagi gambar Tuhan. Gambar setan saling menyalahkan. Nah, itu saling menyalahkan. Yang kedua, diusir dari Taman Eden, Firdaus. Diusir dari Taman Eden, Firdaus. Sama dengan kehilangan suasana surga, suasana kebahagiaan surga hilang, sudah hilang. Yang dulu waktu masih pacaran, bagaimana bahagia rasanya, bahagia rasanya. Kalau bertamu rasanya tidak mau pulang, karena saking bahagia. Nah, tapi kalau menikah, ayo jangan sampai kita berbuat dosa, itu membuat kita kehilangan suasana surga. Kalau suasana surga hilang, sudah bosan lihat suami, bosan lihat istri. Yang lihat jengkel, yang dia lihat jengkel, muak terus. Pokoknya dia lihat mau tinggal lakunya baik pun tetap di matanya itu jelek. Nah, itulah kalau sudah kehilangan suasana surga. Yang ketiga, terpisah dengan Tuhan. Terpisah. Dulu di Taman Eden itu sama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu datang di Taman Eden. Tapi kalau setelah itu diusir ke bumi, diusir ke bumi. Nah, itulah terpisah dari Tuhan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Ini dosa memisahkan manusia dengan Allah. Ayat yang ke Yesaya 59 ayat 2. 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadilah memisahkan antara kita dengan Allah adalah dosa, antara sesama dengan sesama. Itulah memisahkan dosa itu. Kalau ada dosa bisa. Kalau bisa terpisah, tidak lagi seperti dulu. Tidak seperti dulu. Jangan berbuat dosa, terutama jangan selingkuh. Kalau sudah selingkuh nanti retak, agak sulit.
Ya, agak sulit. Tinggal kerendahan hati menerima. Ya, kan? Ya, tinggal kerendahan hati menerima. Ayo, inilah saudara. Jadi, ya inilah yang kedua, terpisah dengan Tuhan. Kalau terpisah dengan Tuhan, terpisah juga ya dengan sesama. Sehingga yang ada adalah duri. Nah, duri. Nah, itulah. Jadi duri artinya yaitu kekhawatiran, penderitaan, ya kan? Penderitaan, ya tidak ada kesatuan lagi di dalam nikah. Itu bagaikan duri. Ya, tidak ada kesatuan dalam nikah. Ya, tidak ada kebahagiaan yang lebih di dunia ini selain di dalam rumah tangga. Tidak ada kebahagiaan lain. Saudara dapat uang, kalau nikah itu tidak bisa memberi kebahagiaan. Tapi kalau saudara uangnya sedikit, tapi nikahnya baik, pasti tetap bahagia. Tetap bahagia. Nah, itu. Jadi tidak ada kebahagiaan lebih di dunia selain di dalam nikah. Jadi jangan cari kebahagiaan di luar. Yuk kita ke diskotek. Nah misalnya, ya, bahagia bukan memberi kebahagiaan, malah kering. Kebahagiaan dalam nikah. Ya dalam nikah yang satu. Ya nikah yang satu. Nah itulah saudara. Jadi itulah kebahagiaan. Semoga ya kita mengerti. Ya semoga kita ya mengerti. Nah inilah saudara, jadi akibat dari dosa. Terpisah sampai pemisahan yang terdalam. Ya sampai pemisahan terdalam. Jurang maut, jurang kebinasaan. Itulah api belerang, api neraka. Ya, itu terpisah. Nah, ingat seperti cerita orang kaya dan Lazarus. Yang kaya dinyala api, Lazarus di pangkuan Abraham, bahagia di surga. Ya bahagia di surga. Nah itulah pemisahan yang paling terdalam. Bahwa pemisahan yang tidak bisa lagi diseberangi, berarti binasa selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak mau manusia yang Ia ciptakan dan satukan. Saya ulangi, tetapi Tuhan tidak mau manusia yang Ia ciptakan dan satukan hancur binasa. Ya binasa di dalam neraka. Ya, tidak mau, Tuhan tidak mau. Nah, itu sebabnya Tuhan bergumul atau berdoa untuk kesatuan. Nah, jadi bergumul, berdoa. Ya makanya ya penataran kemarin saya lupa nanya. Ya, saya sudah bilang yang sama laki-laki, sudah bisa menyembah? Belum. Nyembah ya di rumah. Nah, sudah bisa berpuasa? Belum. Berpuasa ya di rumah. Saya tanya lagi, belum. Ah ini terakhir. Ternyata saya lupa. Ya semoga. Kalau belum, nanti akan mengerti waktu menikah. Bagaimana pergumulan dalam nikah, berat dalam nikah. Oh tidak seperti tidak seperti binatang kita menjalani nikah. Kalau binatang kan begitu. Makan, minum, kawin, mati. Makan, minum, kawin, mati. Kalau manusia tidak. Ya, manusia itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nikahnya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah inilah, mari kita baca. Nah inilah, jadi bergumul, harus bergumul. Ya, bergumul, ini kesatuan. Ya, kesatuan. Banyak, wah, saya nikah, saya tidak cerai, tapi hatinya sudah tidak benar. Sudah tidak benar hatinya. Mari kita baca di dalam ya Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang Engkau telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu sama seperti kita. Jadi pribadi Allah itu, Allah Tritunggal itu digambarkan seperti kita ini, punya tubuh, punya jiwa dan roh satu. Itu satu. Nah itu pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah satu. Tubuh, jiwa dan roh. Ya tubuh, jiwa dan roh. Semoga ya kita ya mengerti. Nah inilah. Jadi bergumul, Tuhan berdoa.
Ya, bahkan Yesus berpuasa. Ya, di dalam Matius 3 itu Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam. Nah itu, jadi harus kita bergumul dalam nikah. Jadi kita bergumul. Ya, ada yang bertanya, apa itu bergumul? Oh, tidak tahu ternyata. Orang Kristen tidak tahu bergumul. Bergumul itu yang bergumul, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Ya, bergumul, berdoa, menyembah. Mungkin bergumul untuk anak, bergumul untuk suami, bergumul untuk untuk istri dan lain-lain. Nah, itulah bergumul. Semoga ya kita mengerti. Jadi Tuhan bergumul untuk kesatuan, ya. Jadi Tuhan bergumul untuk kesatuan. Ada 3 kesatuan yang Tuhan gumulkan. Ada 3 kesatuan yang Tuhan gumulkan. Ya, yang pertama A, kesatuan dalam nikah. Nah, itu pergumulan pertama, kesatuan dalam nikah. Nah, Tuhan itu bergumul supaya nikah kita itu menyatu. Kita juga bergumul. Tuhan bergumul, pihak kita juga bergumul. Ya, tidur, ya, enak, Tuhan kan bergumul. Ya, dari pihak kita juga. Ya, bergumul, ya, dari pihak kita. Kesatuan. Nah, sebab jika tidak menyatu dalam nikah, tidak bisa masuk pesta nikah anak domba. Ya, tidak bisa mencapai pesta nikah anak domba. Ya, jadi kesatuan nikah jasmani dan rohani. Jasmani harus menyatu, rohani harus menyatu. Nah, itulah jasmani harus menyatu. Ya, jadi saling menyatu, walaupun berbeda ya sifat karakter, tapi selalu menyatu. Ya, selalu menyatu. Rohani juga menyatu, terutama dalam ibadah selalu menyatu. Jangan istrinya beribadah, suaminya tidak beribadah, atau sebaliknya suaminya beribadah, ya istrinya tidak beribadah. Menyatu dalam ibadah pelayanan. Nah, itu ya menyatu. Namanya 2 menjadi 1. Ya, 2 menjadi. Kalau 2 menjadi 2, 4. Ya, bebas. Nah, tapi 2 menjadi 1. Nah, itulah. Jadi saudara, jadi kesatuan nikah ini yang pertama, supaya mencapai pesta nikah anak domba. Yang kedua kesatuan tubuh yang tadi, tubuh yang kecil itu nikah, rumah tangga, tubuh Kristus yang kecil. Ya, jangan dulu saya melayani di rumah Tuhan setia, saya dipakai Tuhan, tapi dalam nikah tidak menyatu. Itu bukan dipakai Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu, manusia boleh ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Nah, itulah. Jadi bergumul dalam nikah. Nikah kita gumulkan. Lalu yang kedua, kesatuan lebih besar, yaitu kesatuan antara Israel dengan bangsa kafir. Nah, inilah yang disebut tubuh internasional. Nah, tubuh internasional. Israel dengan kafir. Israel itu orang Ibrani. Di sana di Timur Tengah, orang di luar Israel itu disebut bangsa kafir, bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah disebut bangsa kafir. Termasuk saya dan saudara yang ada. Nah, itulah bangsa kafir. Status kita begitu, bangsa kafir. Tapi tidak boleh hidup dalam kekafiran lagi. Nah, itu. Ada yang malu kalau dibilang kafir. Ya, memang saya bangsa kafir. Bukan umat Tuhan sebenarnya, tapi diangkat oleh darah Yesus, kemurahan Tuhan, saya menjadi umat Tuhan. Tapi saya tidak mau hidup di dalam kekafiran. Ya, seperti saudara agama lama, dulu mungkin menyembah berhala, lalu saudara pindah jadi Kristen, tidak boleh lagi ada berhala. Begitu, tidak boleh hidup dalam kekafiran. Ya, semoga kita yang mengerti. Ya, inilah saudara. Jadi yang pertama adalah, yang kedua nih, yang kedua B itulah Israel dengan kafir. Ini menjadi satu. Nah, sekarang Israel masih memusuhi kita. Ya, masih memusuhi. Oh, ini masih memusuhi. Tidak apa-apa. Nanti suatu waktu akan disatukan. Ketiga, yang ketiga C, kesatuan tubuh dengan kepala. Nah, inilah puncaknya. Tubuh dengan kepala. Tubuh dengan kepala. Kepala itu Yesus. Kepala itu Yesus. Tubuh itulah gereja Tuhan. Itulah disebut mempelai. Ya, kepala itulah Yesus, mempelai laki-laki surga, atau sebagai suami rohani. Ya, sidang jemaat itu disebut istri secara rohani, mempelai wanita yang sempurna, atau disebut gereja Tuhan yang sempurna. Nah, itu bukan istilah saja.
Istilah mempelai wanita, mempelai laki-laki, istilah Alkitab dalam Kidung Agung, di dalam Matius 25, mempelai datang seorang dia di dalam Wahyu. Nah itu pengantin mempelai telah siap. Nah itulah. Jadi bukan istilah saya, istilah Alkitab. Nah itulah. Kenapa disebut pengantin mempelai? Ya, karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Kita masuk pesta di Kana Domba. Kita menikah secara rohani bersama dengan Dia, bersanding selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Semoga ya kita mengerti. Inilah jadi kesatuan. Ya kan? Jadi itulah doa Tuhan. Nah, sampai kesatuan. Doa kita juga. Tuhan, saya menyatu. Ya biarlah menyatu dalam nikah sampai saya menyatu dengan Tuhan. Jika Yesus datang kedua kali, saya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di pesta di Kana Domba sampai Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itulah harus menjadi doa kita. Pergumulan. Jadi belum selesai. Ya kan? Waktu belum menikah masih belum bergumul. Begitu menikah dikasih beban. Ini pertanggungjawaban dipikul. Kalau sudah menikah berarti sudah ada beban memikul tanggung jawab, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Kalau jasmani ya kalah sama orang kaya kita. Orang kaya uang mau kasih ratusan juta pun ya gampang. Tapi kalau kita tidak segampang itu, tidak mudah itu, karena memang tidak ada duit seperti itu. Tapi bukan itu yang utama. Ya tanggung jawab secara rohani. Bisa tidak mencapai ya pesta di Kana Domba saat kedatangan Tuhan kedua kali. Itu saudara, kita sampai menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Itulah doa Tuhan. Ya, demikian juga menjadi doa kita. Semoga kita mengerti. Nah, ada 7 kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tubuh Kristus, terutama dalam rumah tangga, dalam nikah. Saya ulangi, ada 7 kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tubuh Kristus atau di dalam nikah, teristimewa secara khusus di dalam nikah. Mari, Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ayat 3 sampai tadi sampai kita menyatu dengan Yesus ya. Kita baca dulu. Ini menyatu dengan Yesus, itulah tubuh dengan kepala. Mari kita baca. Ya, kita baca dulu. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Efesus 5 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Inilah secara ya tubuh kecil, ya tubuh Kristus yang kecil. Nanti tubuh yang terlebih besar sempurna. Ya Israel dengan kafir, kita semua gereja Tuhan menyatu menjadi satu tubuh Kristus, menyambut Yesus sebagai kepala, mempelai laki-laki surga yang akan datang. Itulah rahasia ini besar. Jadi nikah itu suatu rahasia yang besar. Kalau dalam nikah gagal, kita gagal mencapai rahasia yang besar. Itulah pesta di Kana Domba. Makanya nikah ini harus sungguh-sungguh sampai kita mencapai pesta di Kana Domba. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Inilah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan kita dengan Yesus. Itu. Nikahnya menyatu. Kita juga menyatu dengan Tuhan. Tak terpisahkan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Semoga kita mengerti. Nah, ada 7 kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tubuh Kristus, teristimewa dalam nikah. Mari, Efesus 4 tadi ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan berusaha memelihara kesatuan roh. Selalu berusaha memelihara kesatuan, ya kesatuan, ya roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Semoga kita mengerti. Jadi, yang pertama adalah satu tubuh. Inilah kesatuan dalam nikah. Satu tubuh. Satu tubuh berarti satu kepala. Kepala itu Yesus, firman. Pada mulanya adalah firman. Itulah kepala. Jadi satu tubuh satu kepala. Jadi mau satu tubuh harus perhatikan satu kepala. Perhatikan firman Allah, firman pengajaran yang benar. Itu yang bisa menyatukan kita. Itulah yang bisa.
Ya, sehebat apapun nikah itu, kalau tidak memperhatikan nikah, pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Tidak bisa menyatu. Ya, tidak bisa menyatu. Saya tunjukkan dalam tabernakel. Nah, dalam tabernakel. Ayo kita lihat. Oh, bisa? Tabernakel. Ya, inilah tabernakel kalau di sini. Inilah namanya tabernakel. Nah, inilah. Ya ada halaman. Nah, itulah halaman di mana ada nisbah korban bakaran dan kolam basuhan. Ada ruangan suci, 3 macam alat, dan ada tamu perjanjian, ruangan suci dan ruangan mas suci. Nah, di ruangan suci itu ada namanya satu alat, itulah meja roti sajian. Meja roti sajian, itulah ada ya 2 susun roti. Ya, coba cari ketur rotinya lebih besar. 2 susun roti, 1 susun 6 roti, 1 susun 6 roti. 6 itu angka daging. Ya, angka daging. Ya, angka daging. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan berhenti. Nah, itulah manusia daging. Roti itu firman. Suami daging, istri daging. Oh, egois. Nah, itulah kalau daging itu egois. Punya kebenaran diri sendiri, punya kehendak diri sendiri. Ya sulit. Nah, itulah manusia daging, sulit menyatu. Makanya diisi roti yang sama, firman yang sama. Sehingga jadi satu. Tidak tinggi, tidak rendah, sama. Nah, itu. Ya, tidak tinggi, tidak rendah. Coba kalau satu tinggi, rotinya tinggi, satu rendah. Wah, saya suami. Ya, harga diri. Kamu yang minta maaf, bukan saya harus suami, harga diri tinggi. Nah, tapi kalau sama, saling merendahkan. Saling merendahkan diri. Satu dengan yang lain. Itu, semoga kita mengerti. Nah, itulah meja roti saja, ya, saudara. Nah, inilah, ya semoga ini kembali kepada Efesus tadi 4 ayat 3 tadi, ya sampai 6. Ya, jadi satu tubuh, yang kedua satu roh. Nah, satu roh. Jadi satu. Ya, satu roh, satu pikiran. Nah, itu. Satu roh, satu pikiran. Harus satu. Jadi, jangan jadi si A begini, si B begini, istrinya begini, suami. Tidak bisa menyatu. Harus satu roh. Ya, satu pikiran. Ya, kedua, yang ketiga adalah satu pengharapan. Satu pengharapan. Pengharapan tertinggi adalah pengharapan menanti kedatangan Yesus kedua kali. Itu pengharapan tertinggi. Jadi satu pengharapan. Kalau satu pengharapan itu enak. Ya, kan? Kalau satu pengharapan pasti. Ya, banyak ada masalah. Ya, ada masalah. Pengharapannya apa? Supaya selesai masalah. Maka kedua-dua, bagaimana supaya selesai masalah? Maka bisa bergumul. Yuk kita berdoa, kita berpuasa sama-sama. Itu kalau satu pengharapan. Tapi kalau satu yang berpengharapan ingin masalahnya selesai, yang satu yang santai. Santai. Ya, tidak diambil pusing maksudnya. Ya, istrinya yang pusing. Istrinya pusing. Saudara tidak bisa menyatu. Ayo satu roh. Ya, satu roh. Lalu ya selanjutnya ya satu roh, yaitu ya selanjutnya adalah satu Tuhan. Satu Tuhan. Ya, kalau dalam Matius 6 ayat 24 itu dikatakan jangan mengabdi kepada 2 tuan, yaitu kepada Mammon dan kepada Allah. Itulah. Artinya jangan terikat. Istri, suami jangan terikat akan. Kalau terikat, nanti cinta akan uang, nanti mengabaikan nikah rumah tangga, mengabaikan istri, mengabaikan istri. Jadi bisa mengabaikan. Itu kalau cinta akan uang. Saya suka kerja terus, tidak peduli istrinya. Yang penting kasih uang, padahal istri ingin bersama, ingin bersama juga. Nah, pokoknya kasih pun. Ya, semoga kita mengerti. Ada ya dulu jemaat, bukan jemaat sebenarnya, orang tuanya di jemaat. Jadi suaminya ini kerja, lalu dia kirim uang, jarang pulang. Ya, dia mungkin punya pikirannya yang penting kirim uang. Lama-lama tidak balik. Tidak balik. Kalau tidak balik, saya bilang sudah menikah itu. Tidak mungkin tidak balik. Ya, sudah menikah pasti. Ya, dia balik-balik lagi. Ya, itulah karena cinta akan uang.
Nah, itulah itu. Jadi perhatikan nikah. Sesibuk apapun tetap ya memperhatikan nikah. Kalau guru saya mengatakan paling tidak itu makan bersama. Nah, itulah makan bersama, ya ngobrol, beri waktu. Ya jangan kerja terus fokus kerja. Nah, itu yang bisa merusak nikah. Bisa. Ya, kalau fokus terus galau istrinya. Setelah galau ada yang memperhatikan di kantor. Bahaya ini. Suami saya tidak seperti itu. Ini perhatian. Ya, kasih minum, kasih makan. Ya, traktir. Wah, selesai. Ya, makanya tetap berikan waktu. Di dua-dua sibuk ini. Dua-dua sibuk. Nah, tapi penataran, pranikah saya bilang tetap berikan waktu. Apapun kesibukan tetap ada waktu. Bisa berkomunikasi. Ya, bisa ngomong bersama. Ya, jangan fokus 100% dalam pekerjaan. Itu bisa menghancurkan kita. Semoga ya kita itulah satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Jadi yang lalu selanjutnya adalah yaitu satu iman. Nah, satu iman. Jadi satu iman. Ya, satu iman. Suka dengar firman. Itu salah satunya satu iman. Jadi jangan imannya lain. Ya, nah, itu satu iman. Makanya ibadah supaya satu iman. Kalau tidak, satu beriman, satu tidak beriman. Katanya Kristen, tapi tidak beriman. Ya belum satu iman. Ya, satu apa namanya? Satu apa itu? Kristen. Ya, satu agama. Nah, begitu. Satu agama. Tapi belum satu iman. Satu agama. Sama agama apa? Kristen. Nah, tapi tidak suka dengar firman. Berarti belum satu iman. Harus sampai satu iman, satu agama, sampai satu iman. Nah, itu mantap kalau satu iman. Jadi kalau satu beda, wah, satu ke sini, satu ke kanan, satu ke kiri. Ya beda imannya. Nah, itulah. Ya pusing keliling. Anaknya mau pilih mana? Mau pilih iman papanya atau iman mamanya? Nah, ini papanya yang tidak beriman, mamanya beriman. Ya. Kalau sesuai kehendak-kehendaknya ikut papanya misalnya. Nah, itu aja. Jadi satu iman dan juga yaitu ya satu iman, satu baptisan seperti Yesus dibaptis. Nah, itu sesuai Alkitab seperti Yesus dibaptis. Itulah satu baptisan. Ya. Lalu selanjutnya yang ketujuh, satu Allah dan Bapa dari segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah gambar Allah. Wujud Allah ya yang tidak kelihatan, yang harus kita sembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Nah, itulah satu Allah, satu Tuhan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tidak ada ilah lain. Ya, tidak ada ilah lain. Hanya satu adalah Dia. Ya, hanya Dialah yang pencipta langit dan bumi ini. Itu. Jadi Yesus adalah wujud Allah. Ya, wujud Allah yang tidak kelihatan, yang harus kita sembah. Nah, itu. Ya, semoga ya kita mengerti. Inilah saudaraku 7 kesatuan yang tak terpisahkan. Inilah doa Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Ya, doa Tuhan Yesus supaya mereka menyatu seperti ya kita, kata Tuhan. Allah Tritunggal seperti kita. Nah, itulah seperti kita menyatu yang tak terpisahkan. Ya, kita juga menyatu. Semoga kita menyatu. Nah, ada 3 yang dapat menyatukan nikah. Ada 3 yang dapat menyatukan nikah. Inilah doa Tuhan supaya kita menyatu dalam nikah. Ya, menyatu dalam tubuh Kristus. Ya, sampai menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Nah, itulah menyatu. Ayo, ya, kita harus, itulah doa. Kita juga berdoa bergumul. Ya, saya bergumul. Ya, bergumul. Nah, itu satukan. Ya, satukan. Ya, terlebih dalam rumah tangga. Ada 3 yang dapat menyatukan nikah. Nomor 1, yaitu korban Kristus, darah Yesus, korban Kristus, atau darah yaitu Yesus yang telah mati di kayu salib, mencurahkan darah pendamaian kepada kita. Itu yang bisa menyatukan. Mari kita baca Efesus 2 ayat 13 sampai ayat 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, dulu jauh, ya, dulu mereka masih terpisah. Ya, mau jalan bersama harus ada bodyguardnya, ada bodyguard.
Bodyguardnya perempuan, cewek. Nah itulah, itu adik, ya kan? Nah itu. Kalau dia mau ke toko harus bawa ini, tidak boleh melanggar. Sampai menikah. Nah, jadi inilah diberitahukan kepada jemaat semua. Mereka memang bersama, tapi ada yang mendampingi. Tidak boleh. Ya, harus. Tidak boleh seenak-enak. Saudara Rio ambil, yuk kita jalan. Bukan barang, saudara. Nah itu mahal darah Yesus, mahal. Ya mahal. Jadi dijaga, mereka jaga. Saya tanya lagi gimana? Dijaga? Ya jaga sampai selesai ya. Ya jangan macam-macam. Ya tinggal selangkah. Nah, nanti kalau sudah selesai sudah tidak ada bodyguard. Mau ngapain? Mau mancing. Tapi saya bilang kalau mau mancing harus ingat ibadah. Jangan keenakan mancing. Mau kemana? Ya silakan. Nah, tapi kalau belum ya belum. Ya itulah saudara ya. Inilah korban Kristus. Ya darah Yesus, darah pendamaian. Ya tapi sekarang ya yang jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Terus sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Oh kalau Allah tidak bisa mati, tidak bisa mati. Ya, dia sebagai manusia dalam Filipi, dia tidak mempertahankan kealahan. Nah ini harus kita simak. Tidak mempertahankan kealahan. Jadi dia betul-betul mengosongkan diri sebagai manusia seperti kita. Tapi kalau dia Yesus tidak berbuat dosa. Setelah dia dimuliakan, seluruh kepenuhan Allah, pribadi Tuhan berlembaga, berdiam di dalam pribadi Yesus. Sehingga kita memanggil dia Bapa, bisa. Ya saudara. Ya karena diri Allah itu berlembaga dalam diri Yesus. Ya, bisa kita panggil Bapa. Ya karena diri Allah itu sudah ada dalam diri Yesus. Nah itulah pribadi Tuhan. Nah, ada yang bilang Bapa tidak boleh panggil Yesus Bapa. Salah. Masa terpisah? Tidak. Dia satu. Ya satu yang tidak terpisahkan. Dia berlembaga, berdiam. Tidak seperti saya. Tubuh, jiwa, roh tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan tubuh saya dengan jiwa saya? Tidak bisa. Nah, tidak bisa dipisahkan. Nah itulah. Jadi ya itulah tubuh jiwa tidak bisa dipisahkan. Itulah satu kesatuan, satu kesatuan, ya kan? Ya semoga ya kita mengerti. Inilah saudara. Jadi darah Yesus, darah pendamaian. Ya sebab dengan matinya sebagai terus dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah inilah. Jadi mempersatukan. Nah, praktek apa? Praktek ya kita mengalami darah pendamaian. Praktek kita mengalami darah pendamaian, yaitu saling mengaku, saling mengampuni. Itulah kehidupan mengalami darah pendamaian. Darah Kristus. Dulu darah domba, gambaran Yesus yang akan dikorbankan. Ya kan? Ya, gambar Yesus yang akan dikorbankan. Dia menggenapi korban-korban dari zaman Adam sampai zaman Israel. Nah itulah, sampai zaman Israel dia dikorbankan di atas kayu salib. Inilah saudaraku. Jadi saudaraku prakteknya yaitu kita mengaku dosa. Itu praktek kita berdamai, mengalami darah pendamaian, mengaku dosa, saling mengaku, saling mengampuni. Yang salah mengaku dosa, yang disalahkan, yang disakiti mengampuni dosa-dosa. Nah itulah. Maka darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nah itulah saling mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, mengaku dosa kepada sesama, horizontal. Nah itu tambah salib. Nah jadi salib. Jadi dari salib darah Yesus dicurahkan untuk mengampuni dosa kita, menyucikan dosa-dosa kita. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hasilnya terjadi kesatuan, yang dekat menjadi satu, dekat. Yang jauh menjadi dekat, itu jadi satu. Nah, itu saling berdamai, saling mengaku, mengampuni. Mengaku itu berdamai, mengaku atau berdamai sama dengan menyelesaikan dosa. Itu berdamai, menyelesaikan segala dosa-dosa kita, menuntaskan, membereskan segala dosa-dosa yang mengganjal di dalam nikah rumah tangga. Nah, itulah berdamai, membereskan.
Berdamai juga sama dengan merobohkan tembok pemisah, tembok tebal, ya, tembok pemisah. Coba, ya, saya di sini, istri saya di sana. Nah, itu. Kalau ada tembok, ya sulit menyatu. Hanya teriak-teriak, woi, hei. Nah, itu kalau kelah begitu ya, ya teriak-teriak. Nah, itu sampai tetangga mendengar. Tapi begitu roboh, nah ini roboh, sudah kelihatan. Nah, saling mengulurkan tangan. Pada awalnya begitu, wah, teriak. Nah, itu. Tapi begitu roboh, nah bisa diraih, merobohkan tembok pemisah. Tembok apa? Yaitu perseteruan, pertengkaran yang selalu bertengkar, berselisih, selisih paham, salah paham. Jadi bahkan bisa, ya, perselisihan itu atau salah paham itu bisa menimbulkan masalah, ya, memicu masalah. Nah, jadi itulah saling mengaku, saling, ya, yaitu mengampuni. Itulah saudaraku, merobohkan tembok perseteruan nomor 1. Nah, itulah tembok perseteruan, bertengkar, ya, bertengkar terus. Saya ingat saudaraku dulu, waktu saya membangun gereja, menantu dari gembala saya. Nah, itulah saya membantu membangun gereja. Jadi membantu angkat apalah, pasir dan lain-lain. Nah, kebetulan di tetangga kita itu ada orang Kristen, tapi orang yang tidak suka beribadah. Ya, lalu bertengkar. Nah, itu tengkarnya itu luar biasa, saudara. Ya, pokoknya aib dalam nikah itu dibuka. Nah, tidak perlu, yang penting puas. Wah, berteriak pokoknya begini. Suaminya tidak kalah, istrinya tidak kalah. Nah, begitu. Nah, sorenya sudah goncengan. Ya, maaf, mengangkat mencari makanan babi, saudara. Karena mereka pelihara babi. Mencari dan bergoncengan. Wah, sudah dalam, sudah baik. 2 harinya bertengkar lagi. Begitu omongannya lagi. Terus begitu, saudara. Ayolah, kenapa bisa seperti itu? Kok habis bertengkar, habis-habisan saling menghina, memaki, lalu berdamai. Baru muncul lagi begitu. Karena tidak ada darah Yesus, darah pendamai. Ya, darah pendamai. Kalau ada darah Yesus, pasti berhenti. Ya, pasti berhenti. Pertengkaran yang hebat pasti bisa berhenti. Saling berdamai, menyatu satu dengan saling mengaku satu dengan yang lain. Ya, semoga ya kita mengerti. Inilah dan ditambah jangan diungkit. Kalau sudah diampuni jangan diungkit lagi. Ya, suatu waktu misalnya ada kelemahan istri, diungkit lagi, atau kelemahan suami diungkit lagi. Ini berarti belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sudah mengampuni, lupakan sampai kita melupakan kesalahan suami, kesalahan istri. Nah, itu. Sudah diampuni, sudah, jangan diingat. Seperti Yesus mengampuni, sudah tidak diingat, sudah dibuang sampai ke tubir laut. Nah, itulah. Tidak lagi diingat sama sekali. Ya, jangan diingat. Ya, harus dilupakan. Ya, dilupakan. Ya, bagaimana? Ya, selesaikan lagi. Ya, selesaikan lagi, berdamai. Ya, berdamai lagi. Itu jalan. Ya, itulah mempertahankan nikah, menyatukan nikah. Yang jauh letak sampai menjadi satu. Inilah yang pertama. Ya, semoga kita mengerti. Inilah cara. Jadi tembok tadi, tembok yaitu perseteruan. Ya, 2 tembok yaitu kebenaran diri sendiri. Ya, tembok kebenaran diri sendiri. Ya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Berasa lebih benar dari satu yang lain. Tembok kekerasan hati. Nah, itu harus dirobohkan. Saling mengaku, saling mengampuni. Itu roboh. Sudah. Ya, kalau sudah roboh ya, roboh itu ya. Ya, semoga ya kita mengerti. Sekarang yang kedua, ini ada 3 yang dapat menyatukan kita. Nomor 1 adalah korban Kristus. Darah Yesus. Darah pendamai. Tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menyatukan kita selain darah Yesus. Saling mengaku dan saling mengampuni, membereskan, merobohkan tembok pemisah. Ya, yang kedua, Efesus 4 ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun, tubuh Kristus. Itu nikah yang rapi tersusun.
Ya, yang Roh Kudus diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi yang kedua di sini dikatakan yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Nah, itulah yang kedua. Jadi yang kedua adalah pelayanan. Nah, itulah. Inilah yang bisa menyatukan, mengikat, menyatukan kita pelayanan, melayani satu pelayanan. Ya, satu. Jangan ya, saudara Rio di tempat lain, gereja A, yang satu saudara Kopi gereja B. Tapi gimana? Tidak bisa nyatu. Ya, kan sama-sama gereja, ya tidak. Ya walaupun namanya satu, ya satu semua. Satu. Ya harus satu semua. Pelayanannya, ibadahnya satu. Ya itu satu. Itulah yang menyatukan. Itu yang menyatukan. Ya semoga ya kita mengerti. Ayo, jadi pelayanan satu. Jadi kita melayani satu. Seperti Yesus memakai jubah satu tenunan. Tidak dijahit, tidak ada campur tangan manusia. Betul-betul menyatu. Nah ini satu. Hanya tangan Tuhan lah yang menyatukan mereka. Nah mari kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 23, 24. Nah ini harus satu. Ya makanya waktu mereka ya saudaraku mau jadian, ya kami kasih syarat harus ibadah. Ya itu. Ya ibadah di gereja di mana ya saudara Kopi ibadah supaya satu. Itu maksudnya, tidak ada yang lain, supaya satu. Ya, maaf saudaraku, ini saya bersaksi. Ada ini. Ya, dibilang hamba Tuhan dia, karena sudah ada gelar. Jadi dia sudah ada gelar. Ya. Dia dengan istrinya itu berbeda gereja, berbeda. Ya, berbeda satu gereja ini khusus gereja perempuan. Satu ini gereja itu, pokoknya dia gereja satu. Jadi suaminya ngantar dulu, baru balik lagi ke ibadah. Jadi suaminya bercerita, ini, ya maunya saya itu, kami itu berdua sama-sama, ya melayani beribadah. Ini dia sana terus, ya. Berapa tahun mengalah saya? Ya gimana Pak? Ngalah juga? Ya terpaksa. Sampai istrinya meninggal sudah tidak menyatu. Nah inilah penting. Ini harus kita perhatikan, harus satu. Ya satu. Tapi kepalanya satu. Firman yang benar. Itulah kepalanya satu. Ya semoga ya kita mengerti. Jadi harus satu kesatuan. Ya. Kita baca Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Berarti 2 lapis. Jadi, jubahnya itu mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Ya, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, itu. Jadi pakaian Yesus dibagi 4. Inilah menunjuk 4 penjuru bumi. Ya, 4 pakaian keselamatan. Itulah diberikan kepada manusia di seluruh dunia ini. 4 penjuru. Nah itulah pakaian keselamatan. Manusia telanjang diberikan pakaian keselamatan. Nah, itu lewat percaya, bertobat, baptis air, diurapi oleh Roh. Itu selamat pakaian keselamatan. Tetapi ada satu lagi, jubah. Nah itu harus memiliki jubah. Tidak semua memiliki jubah. Jadi gini, tidak boleh sembarang tadi. Harus ditentukan siapa yang dapat. Nah, itu lewat undi. Nah, itulah jubah. Mahal. Jadi tidak semua, ya saudaraku, nikah itu bisa menjadi satu di dalam pelayanan. Itulah karunia Tuhan. Itu kasih Tuhan.
Kalau kita bisa satu dalam pelayanan, mendapat jubah, tidak bercak, satu terunan, berarti satu, utuh. Nikah menjadi satu kesatuan utuh. Nah itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisah, tidak terpisah. Nah itu ditentukan dengan undi. Apa undi? Undi itu firman, firman pengajaran, firman penyucian, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, inilah yang menyucikan kita sehingga kita mendapat jubah maha indah. Nah, itulah jubah maha indah. Nah, itulah melayani dalam jubah maha indah. Ya, melayani dalam jubah maha indah sehingga nikah kita juga menjadi indah. Kalau satu pelayanan melayani lagi, satu dalam pelayanan, satu dalam pelayanan, oh itu indah, nikah itu indah. Ya coba kalau nikah kita cerai-berai, apa kata tetangga? Tanya tetangga, apa omongan tetangga baik? Oh enggak, menikah mereka hancur. Ya, itu begini. Tapi kalau satu, wah, penasaran mereka, apa rahasianya? Kok bisa? Kalian kok bisa satu? Ya dalam nikah satu, dalam pelayanan, kok bisa satu beribadah? Nah itu, saya dulu pernah ada orang waktu Natal, dia melihat jemaat sudah melayani. Jemaat ini jemaat dulu bukan jemaat kita, nggak bisa jemaat. Nah, dia melayani, lalu meletup dari perutnya, tidak tahan. Bisa kok bisa ya melayani Tuhan, padahal dajjal, bandel, dajjal mereka dibilang dajjal. Ya memang awalnya begitu, tidak menyatu, tapi begitu melayani, kok bisa? Nah, terheran. Nah, itulah indah. Jadi indah, ya saudara. Jadi hidup itu indah, nikah indah, semua jadi indah. Nanti anak juga ikut, juga indah. Nah, itulah satu pelayan, melayani ya dalam satu kesatuan. Ya semoga kita mengerti. Inilah saudaraku. Jadi ada jubah, sudah ada pakaian, ya pakaian keselamatan dibagi empat bagian, 4 penjuru. Itulah. Ditambah lagi jubah. Nah itu menutupi. Jubah itu menutupi aurat, menutupi lagi kelemahan kekurangan kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kekurangan kita semakin ditutupi oleh Tuhan. Bukan menutupi, bukan menyembunyikan, tapi pelayanan itu terus menutupi kekurangan kita sampai suatu waktu tidak lagi ada kekurangan, sempurna saat kedatangan Tuhan. Pakaian berkilau-kilau, sempurna sama mulia seperti Yesus. Ini yang kedua. Yang ketiga, poin yang terakhir. Yang ketiga, mari Kolose 3 ayat yang keempat. Nah inilah ada 3 yang dapat menyatukan nikah. Ya, yang ke-1 korban Kristus, 2 pelayanan. Yang ketiga, mari ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah kasih. Saudara, jadi yang ketiga adalah kasih. Dasar nikah adalah kasih. Ini dasar yang kuat untuk menyatukan dan menyempurnakan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istri, harus, tidak bisa tidak harus, ya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya sampai 33 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu sendiri seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mengajukan suatu pertanyaan. Tetap berpegangan tangan. Tetap. Saya mengajukan pertanyaan ini. Ini masuk. Saudara berdua akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Dan ada di tengah-tengah kita saksi. Itulah Tuhan. Yang pertama di surga itu saksi yang paling terkuat, paling kuat. Kedua bersama dengan jemaat, dengan orang tua, om, tante mungkin, semua yang ada, itu yang menjadi saksi, supaya nikah saudara akan menjadi terang di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi nanti jika ada pertanyaan, jawaban juga harus terang. Kalau ya, jawab dengan keras. Jangan diulang-ulangi, jangan takut, jangan bergetar, dan jangan malu-malu, jangan malu. Harus tegas dan jelas. Keras tapi tidak jelas, tidak dengar. Harus keras, jelas, jelas. Jadi tegas dan jelas. Ya, saya bersedia. Begitu jawabannya. Ya, saya bersedia. Supaya nikah saudara terang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya mengajukan pertanyaan. Sidang jemaat bagi berdiri, hamba Tuhan juga. Bagi berdiri. Ini yang menjadi saksi semua. Jadi menyaksikan semua. Pertanyaan kepada calon mempelai pria, kepada calon yang mempelai pria. Saudara Rio Rizky, maukah Anda menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuhnya, melindunginya, dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua hidup? Saudara Rio, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Sekarang kepada calon mempelai, wanita. Maukah saudari Opitaloka menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan, pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun dalam senang. Susah pun senang, jangan. Susah tidak, jangan. Dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudara. Kepada saudari Opitaloka, apakah jawab saudari? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Jadi saudara, sidang jemaat semua sama-sama Tuhan sudah mendengar. Sudah mendengar. Saksi Tuhan juga saksikan setia. Saya mengucap syukur, bersyukur, berterima kasih juga atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Terlebih kepada kedua orang tua, suatu penghormatan yang sebenarnya saya tidak layak. Saya manusia biasa, manusia punya kelemahan. Tetapi mendapat kepercayaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Dengan dasar pengakuan kedua calon mempelai ini, maka saya akan meneguhkan nikah mereka. Kita tundukkan kepala bersama.
kita memohon kepada Tuhan, Sang Pencipta nikah, ya, Sang Pencipta yang meneguhkan ya nikah sampai menyatukan nikah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, hamba sebenarnya tidak layak Tuhan. Oh, namun mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ampunilah hamba Tuhan, banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Oh, hadirlah di tengah kami Tuhan. Engkau sebagai saksi, sekaligus sebagai Tuhan pencipta nikah mereka. Engkau yang meneguhkan nikah mereka. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah saudara Rio Rizky dan saudari Oki Taloka telah diresmikan di dalam Allah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Ya, mempelai berdua, ya silakan, ya berlutut. Nah, silakan. Orang tua kedua pihak, orang tua laki-laki di samping orang tua laki-laki, yang keluarga orang tua dari ya mempelai wanita di samping ya mempelai wanita. Ya, boleh juga neneknya, ada kakeknya, ya boleh, silakan. Kepada orang tua mempelai wanita, tentu dari masa kecil banyak kekurangannya, kelemahan di kehidupan kita, mohon diampuni supaya mereka masuk dalam nikah yang berkenan sama Tuhan, nikah mereka baik sampai Tuhan datang. Haleluya. 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 Saya juga minta doanya kepada seorang hamba Tuhan juga mendoakan mereka berdua. Haleluya. 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 Hamba sebenarnya tidak layak Tuhan mendapat kepercayaan yang besar ini Tuhan, untuk meneguhkan nikah mereka Tuhan, memberkati nikah mereka Tuhan. Oh, ampunilah kelemahan dan kekurangan hamba-Mu Tuhan. Oh, sucikan dengan darah-Mu Tuhan, layakkanlah hamba-Mu Tuhan. Oh, bukan tangan hamba dengan berkat-Mu Tuhan. Oh, bukan dengan urapan Roh-Mu Tuhan, sehingga hamba layak untuk menumpangkan tangan kepada mereka Tuhan, sehingga nikah mereka Tuhan, nikah sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, sampai mencapai pesta nikah anak domba. Terima kasih. Haleluya. 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 Saudaraku kekasih, haleluya, kalian berdua, haleluya. Biarlah selalu berkenan di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan, dan Tuhan selalu menyenangkan kalian berdua. Haleluya. 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 Nasib mereka di tangan-Mu Tuhan, nasib nikah mereka Tuhan, kelanjutan nikah mereka Tuhan, biarlah Tuhan selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong mereka Tuhan. Masih muda menjalani nikah mereka Tuhan, belum ada pengalaman apa-apa Tuhan,
tetapi hikmat Tuhanlah yang memberi pengalaman bagi mereka Tuhan. Oh, sehingga jika mereka menjadi satu sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kalian berdua menerima berkat seperti Bapak Abraham, Ishak dan Yakub menerima berkat dari Tuhan, dari Allah. Demikian juga kalian berdua menerima berkat dari Tuhan. Oh, berkat yang besar. Oh, terlebih di dalam nikah rumah tangga, membawa nikah yang sempurna sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Juga hambamu juga berdoa Tuhan. Oh, juga berikan kepada mereka keturunan ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Oh, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai mereka menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kedua orang tua juga. Oh Tuhan yang sudah membesarkan mereka, menyekolahkan mereka dengan kerelaan Tuhan. Oh Tuhanlah yang membalas segala kebaikan. Bahkan sekarang merelakan mereka untuk menikah Tuhan. Oh, menyatu di dalam nikah. Juga Tuhan memberkati mereka segala kebaikan-kebaikan mereka, pengorbanan mereka Tuhan. Oh, dari masa kecil yang sudah membesarkan sampai sekarang. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan, ya, silakan duduk. Duduk semua jemaat. Ya, berhadapan. Sambil dirapikan. Sambil dirapikan. Ini ada yang tusuk-tusuk. Ini. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini ada cincin. Ini tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Menghadapi ya sambungan. Ini gambaran kasih Allah, gambaran kasih Allah, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas. Apapun masalah dalam nikah, ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak terbatas, kasih sempurna. Apapun penderitaan, apapun pencobaan, ingat kasih Tuhan. Selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dia menolong. Sematkan cincin ke jari manis tangan kanan ya, kopi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan keras. Dalam nama Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan. Ya. Sekarang saudaraku, jadi ini cincin. Tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Gambaran kasih Tuhan. Selalu ingat kasih Tuhan. Mau menderita bersama Tuhan, mau menderita bersama nikah. Ya, apapun terjadi, jangan lari ke tempat lain. Hanya dalam kasih. Ingat kasih Tuhan. Kasih yang besar. Sehingga kasih itu selalu bersuasana surga, suasana anggur yang manis. Ya, sematkan di ujung jari manis kanan-kanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam pelayanan membuka tudung atau selain. Ini pelayanan pertama. Ya, pelayanan. Jadi yang harus yang terbaik. Ya, harus yang terbaik. Ya, lepas saja. Ya, ya. Jadi harus yang terbaik. Nah, jadi membukanya perlahan, jangan kasar, jangan buru-buru. Nah, jadi dengan lembut, dengan kasih sayang. Ya, silakan. Di dalam nama Yesus, ya sampai disebut. Ya, sampai gerbang. Ya, terus. Ya, sambil dirapikan. Lihat belakang.
malu jangan. Kalian sudah sah, yang jaga. Ya. Bawa ya, masih ada kritik. Ya, jangan sampai ada yang kusut ya. Itu tanda bahwa ya tidak ada lagi hati kusut ya. Ya, tulus setia. Ya. Nah, sekarang cium pipi kiri, pipi kanan. Ya, ya, pipi kaki itu. Ya, Kening lagi Pak. Ya, sekarang kita memberi cindera mata kepada sambil dipegang. Jadi ini tanda cindera mata buat kami. Ini Alkitab. Inilah dasar kita menikah ikut Tuhan. Jadi sering rajin-rajin baca Alkitab. Mungkin dulu kurang, sekarang baca Alkitab supaya Tuhan menuntun nikah kalian sampai di masa Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu selain Tuhan. Ya, tidak ada yang menghancur. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita memberi persembahannya. Ya, ini karena memang masuk ibadah kaum muda ya. Kita janjikan janjian rohani nomor 1. Janjian